Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Walaupun akhir-akhir ini hujan selalu turun dan mengundang untuk tidur terus ya. Tapi ibu harap anak-anak ibu tetap meluangkan waktunya untuk tetap belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Esau dan Yakub. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan untuk menjadi juara. Ajari kami untuk berjuang mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah atau dimanapun kami berjuang, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, coba diperhatikan gambar yang sudah ibu siapkan berikut ini. Itu kira-kira gambar apa? Ya, benar sekali, ada gambar anak yang hendak bersiap-siap untuk lomba lari. Terus di gambar yang satunya ada anak yang sudah berhasil menjadi pemenang, ya kan? Kamu pernah nggak mengikuti suatu perlombaan, entah itu lomba lari, lomba mewarnai, dan lain sebagainya? Ya pasti pernah ya mengikuti perlombaan. Gimana perasaannya kalau kita menang dalam perlombaan? Ya tentunya pasti sangat bahagia, sangat senang ya kan? Apalagi bisa mendapatkan juara 1 ya kan? Juara 2, juara 3 saja sudah sangat bahagia. Apalagi juara 1, wah itu pasti sangat bahagia dan bangga ya kan? Nah, anak-anak ibu yang terkasih, setiap orang ingin menjadi juara atau mendapatkan kedudukan istimewa. Nah, untuk menjadi juara, orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi, tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan atau kegagalan. Berusahalah untuk mendapatkan hasil terbaik dan menjadi juara di kelasmu atau dimanapun kamu berjuang. Nah, tadi kita sudah mengamati gambar kan gimana di gambar tadi ini mereka berjuang untuk berlari agar lebih dulu dari lawan-lawannya agar dapat meraih juara. Nah, begitu juga dengan kamu. Ketika kamu ingin menjadi juara kelas, maka kamu harus berjuang. Berjuangnya bagaimana ibu? Ya dengan belajar yang rajin dan tekun, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, rajin mengirimkan tugasnya, mendengarkan semua video pembelajaran yang dikirimkan oleh bapak dan ibu guru. Nah, tidak hanya di kelas atau di sekolah, tetapi dimanapun kamu berada, kamu harus tetap berjuang jika menginginkan sesuatu, tetap berusaha. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah tentang Esau dan Yakub. Nah, sekarang ibu akan kembali memutarkan video tentang Esau dan Yakub agar semuanya kembali mengingat bagaimana sih sebenarnya kisah Esau dan Yakub. Ibu harap semuanya menyimak dengan baik video yang akan ibu putarkan berikut ini. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya,
sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kisah Esau dan Yakub. Kira-kira Esau dan Yakub memiliki orang tua. Siapa nama orang tua Esau dan Yakub? Ya, benar sekali. Esau dan Yakub memiliki orang tua, yaitu Abraham dan Ribka. Nah, kemudian Esau memiliki hak anak sulung, tetapi karena Yakub pun ingin mendapatkan hak anak sulung itu, maka Yakub berjuang untuk mendapatkan hak anak sulung yang dimiliki oleh Esau. Nah, apa sih Bu hak anak sulung itu? Ya, hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Nah, pada zaman itu di tradisi Yahudi, anak sulung akan mendapatkan hak anak sulung, yaitu hak yang sangat istimewa. Jadi orang-orang yang mendapatkan hak anak sulung itu orang-orang yang terberkati. Nah, karena di dalam tradisi Yahudi, anak sulung mempunyai derajat yang tinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Nah, ayah kan merupakan kepala keluarga kan di dalam keluarga. Nah, setelah ayah, anak sulung menempati posisi yang kedua di dalam keluarganya. Jadi sangat dihargai seperti itu. Nah, berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan kepada anak sulung. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Nah, jadi
Yakub itu sebenarnya anak kedua. Anak sulung itu kan anak pertama. Nah, sementara Yakub adalah anak kedua. Karena Yakub anak kedua dan Esau anak pertama, otomatis hak anak sulung didapat oleh Esau. Tetapi Yakub pun menginginkan hak anak sulung tersebut. Jadi apakah Yakub berbuat tidak baik? Tentu saja tidak. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Nah, sebaliknya Esau meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Ia rela menukarkannya dengan sepiring sayur kacang merah. Nah, jadi Yakub tidak merebut hak anak sulung dari Esau dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi Yakub menawarkan kepada Esau sepiring sayur kacang merah. Nah, Esau yang pada saat itu kelaparan, menginginkan sepiring sayur kacang merah yang dimiliki oleh Yakub, dan dia pun rela menukarkan hak anak sulungnya kepada Yakub karena memang Esau tidak terlalu menghargai atau meremehkan hak anak sulung yang didapatkannya. Esau mungkin kurang mengerti bahwa hak anak sulung itu adalah hak yang sangat istimewa seperti itu. Nah, anak-anak ibu, setiap orang ingin mendapatkan kedudukan istimewa atau menjadi juara, ya kan? Pasti semua kita juga pasti menginginkan menjadi juara atau mendapatkan hak dan kedudukan yang istimewa. Nah, untuk menjadi juara orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi. Jadi, agar kita dapat seperti Yakub yang memperoleh hak istimewa dari anak sulung, kita pun harus berjuang. Tetapi berjuanglah dengan cara dan jalan yang baik, tidak boleh mencelakakan orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Yakub. Yakub berjuang untuk memperoleh hak anak sulung tanpa menyingkirkan Esau saudaranya. Dia meminta baik-baik dengan menukarkan sepiring kacang merah dan Esau pun menyetujuinya. Jadi tidak ada yang terluka antara Yakub dan Esau. Esau menyerahkan hak anak sulung dengan sukarela dan Yakub yang berjuang dan berusaha untuk memperoleh hak anak sulung menerima hak anak sulung dengan sukacita. Karena Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil istimewa dan menjadi juara. Nah, maka dari itu Ibu sangat berharap anak-anak ibu dapat meniru semangat Yakub untuk berusaha mendapatkan yang istimewa di dalam hidupnya, di dalam hidup kita. Misalnya, berusaha naik kelas dengan nilai raport yang istimewa, belajar yang tekun dan rajin supaya kelak menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Ingat, sekali lagi, berjuang dan berusahalah dengan cara yang baik dan tidak menjatuhkan orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Yakub yang berjuang untuk mengambil hak anak sulung. Baiklah anak-anak ibu yang terkasih, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya silakan kamu kerjakan 5 soal berikut ini. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelasnya dan mengirimkannya ke WA pribadi ibu ya. Bagi anak-anak ibu yang masih belum mengirimkan tugasnya, tetap ibu tunggu dan segera dikirimkan ya. Baiklah, untuk mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berilah kami semangat untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari setiap usaha kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat belajar anak-anak ibu yang terkasih dan selamat beraktivitas. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.